Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai kelanjutan dari turunan. Ya, sekarang ini adalah persamaan garis singgung kurva. Nah, persamaan garis singgung pada fungsi f di C yang didefinisikan sebagai garis yang melalui titik ini ya, C, FC. Ini maksudnya adalah koordinat X, ini koordinat Y, dengan gradien ini M ya, gradien itu yang simbolnya M, sama dengan F aksen C. F aksen ini adalah turunan ya, yang dirumuskan sebagai ini. Nah, ini adalah rumus persamaan garis singgung kurva. Atau kalau misalnya saya lebih sukanya pakai rumus yang bentuknya kayak dipelajari waktu di SMP, seperti ini. Dengan syarat dimana M itu adalah Y aksen. Untuk syarat-syarat garis, jika diketahui garis G misalnya ini ya, dan juga H misalnya ini, persamaannya Y sama dengan ini. Nah, kalau misalnya garis G dan H dikatakan sejajar kalau misalnya nilai M sama tapi nilai N-nya beda. Lalu kalau misalnya berhimpit, nah kalau berhimpit berarti ini bentuknya benar-benar sama persis, M-nya sama, N-nya sama. Lalu kalau berpotongan syaratnya apa? M1 sama M2 itu nggak sama, nah itu namanya berpotongan. Lalu ada juga yang namanya berpotongan tegak lurus. Simbolnya seperti ini ya. Kalau sejajar ini yang lumayan sering dipakai nih, dua ini. Nah, kalau tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Nah, di contoh soal nomor 1 ini menentukan persamaan garis singgung pada kurva yang melalui apsis min 1. Apsis itu adalah X. Oke. Ya, kita langsung buat yang A. Nah, di sini berarti kita tulis dulu deh rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. X1 nya udah ada ya, yaitu min 1. Tinggal kita cari Y sama M. Oke. Gimana cari Y1 nya? Masukin dalam persamaan ini kurva yang dikasih tahu di soal. Jadi Y sama dengan X buka kurung X min 3 kuadrat ya. Nah, ganti X nya sama ini min 1. Jadi min 1 min 3 di kuadrat, jadi min 1 min 3 min 4 di kuadrat jadinya 16 ya. Jadi dapat Y sebesar min 16. Berikutnya kita cari gradiennya ya. Ini udah ada ya. Oke, ini istilahnya ini sudah ada, ini sudah ada. M-nya belum ada. Untuk M-nya yang tadi saya bilang, M itu didapat dari turunan kurva ini ya, turunan kurva ini. Jadi ini ada baiknya kita jabarin dulu karena ini kan masih tergolong gampang nih, kuadrat ya. X berarti ini jadi X kuadrat min 6X plus 9. Lalu kita kali masuk ke dalam dulu, X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X. Nah, ini baru penjabarannya. Untuk turunannya ya gampang kan, jadi 3X kuadrat min 12X plus 9. Nah, walaupun tulisannya adalah M sama dengan Y aksen, M ini harus berupa angka bukan persamaan. Supaya jadi angka gimana? Ya kita masukin nih nilai X-nya. Nih, min 1 ini. Gantiin ini nilai X ini. Jadinya ini dapat 3 dikali min 1 di kuadrat berarti 3 ya, tetap ya. Dikurang. Nah, 12 kali min 1, min ketemu min jadi plus. Di plus lagi sama 9. Jadi dapat jawabannya 12 tambah 12 24. Nah, udah dapat gradiennya. Jadi 3 hal ini sudah ada semua, tinggal kita masukin. Jadi dalam rumusnya yang ini ya. Nah, jadi Y dikurang Y1 ini ya min 16, jadi ini plus 16 karena min ketemu min sama dengan M nya ini 24 X
dikurang min 1. Jadi min ketemu min juga, jadi plus 1. Nah, ini kita kali masuk ke dalam, jadinya Y plus 16 sama dengan 24X plus 24. Oke. Nah, ini pindah ruas saja deh, Y sama dengan 24X. 24, ini 16 pindah sana kan dikurang. Nah, 24 dikurangin 16 berapa hasilnya? Nah, positif 8. Udah dapat jawabannya A. Nah, di B ini agak sedikit rumit karena dia yang kasih tahu adalah ordinat. Ordinat itu Y. Oke. Jadi ini kita harus cari X1, Y1 sama M kayak tadi lagi. Tapi di sini yang sudah dikasih tahu adalah Y1-nya 4. Nah, X1-nya belum ada, M-nya juga belum ada. Gimana cara mencari X1-nya? Nah, ini saya masukin yang udah versi dijabarin ya. Jadi yang ini ya, X pangkat 3 ini. X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X, dimana nilai Y ini adalah 4. Tuh. Nah, ini pindah ruas ke sana. Jadi X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X min 4 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai X, ini saya gunakan cara suku banyak ya, Horner. Kita ambil koefisiennya 1, min 6, 9, min 4. Untuk menentukan faktor-faktor di sini, itu kita bisa ambil dari yang angka min 4 ini ya. Itu istilahnya kan ada angka 1, 4, 2, 2 gitu ya. Dimana ini masing-masing bisa kita masukin plus minus. Kita coba aja. Oke. Nah, ini saya coba pertama yang gampang, yaitu pakai 1 dulu, yang positif. Kita tes dulu ya. Kalau ini 0 berarti kita langsung pakai. Kalau ini enggak 0, kita cari dari misalnya min 1 atau plus 2 atau min 2, seperti itu berikutnya ya. Ini hanya mengulang materi kan. Jadi ini ingat ya caranya, 1 kali 1 taruh di sini 1. Min 6 ini selalu tandanya tambah. Min 6 tambah 1 min 5. Min 5 dikali 1 taruh lagi di sini min 5. 9 ditambah min 5 berarti 4. 4 dikali 1 taruh 4. Min 4 tambah 4 0. Oke, udah habis. Berarti udah dapat nih salah satu faktornya, yaitu 1. Berarti X1 udah dapat nih ya. Tapi yang ini bagaimana? Ya, ini kita faktorin lagi. Ini menunjukkan bahwa nilai X-nya tidak hanya satu angka. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan cara Horner kan ini tinggal X kuadrat min 5X plus 4. Ya kan? Sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau misalnya ini saya faktorin lagi, X min 4 sama X min 1. Tuh. Dapat, berarti di sini nilainya X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Jadi di sini X1-nya ada 2, yaitu bisa 1, bisa juga 4. Oke. Atau ini saya tulisnya gini aja deh. Ini ada 1, ini kan koordinat X, ini koordinat Y ya. Y-nya ini 4. Ini yang pertama. Dan yang kedua, X-nya 4 ini ya, atau yang ini ya. 4, ordinatnya atau Y-nya adalah 4 juga. Tuh, tinggal kita tentukan gradiennya. Nah, ini berarti M untuk yang persamaan garis 1 dan M untuk persamaan garis 2. Nah, untuk mencari gradiennya sama kayak yang tadi ya. Kita masukin nilai X-nya dalam yang udah diturunin ini. Nah, untuk yang pertama, Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 9. Pakai yang ini ya, persis kan. Karena diturunin pasti sama, orang kurvanya sama. Nah, ini X-nya 3 kali 1 dikurang 12 kali 1 ditambah 9. Hasilnya adalah 0. Oke. Jadi ini M-nya 0. Nah, kita langsung aja deh cari persamaannya yang ini.
Y min Y1 ini ya. Nah, jadi ini Y dikurang Y1 nya ini 4 sama dengan M nya 0, X dikurang ini 1. Tapi 0 dikali berapapun hasilnya 0 kan. Jadi di sini kita dapatlah Y sama dengan 4. Ya, untuk yang kedua berarti kita masukin 3 dikali X nya 4 ya. 4 di kuadrat 16 dikurang 12 kali 4, X nya 4 ya, yang ini ya, ditambah 9. 3 kali 16 48 dikurang 48, habis, tinggal plus 9. Nah, ini adalah gradiennya ya. Lalu dari sini kita tentukan lagi persamaan garisnya Y min Y1 ini ya. Jadi Y dikurang Y1 nya adalah 4 sama dengan M nya ini 9 ya. Terus X dikurang X1 nya adalah ini 4. Y dikurang 4 sama dengan 9X min 36, atau Y sama dengan 9X minus 32. Nah, kita coba lagi contoh berikutnya ya. Nah, pada contoh berikutnya ada dikasih tahu persamaan kurva pakai trigonometri. Jadi kalau misalnya belum paham untuk yang trigonometri, boleh lihat di video kami yang sebelumnya yang mengenai turunan trigono. Oke. Nah, ini untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva fungsi f yang ini ya. Di titik yang berabsis x sama dengan pi per 2. Oke, absisnya sudah ada ya, x. Kita cari y1 sama m ya. Untuk mencari Y1 berarti kan kita tinggal masukin Y sama dengan 2 ditambah cos. Kalau misalnya di dalam trigonometri nilai pi itu adalah 180. Jadi di sini X yaitu 180 per 2 per, nah untuk sinnya berarti sin sama ya, 180 bagi 2 berarti 90. Jadi didapat di sini 2 ditambah cos 90 per sin 90. Oke, dimana cos 90 itu adalah 0. Jadi ini 2 per 1 atau 2. Dapat Y1 nya 2. Sekarang untuk M nya atau gradiennya, Y sama dengan 2 plus cos X per sin X. Nah, ini adalah U, ini adalah V. Berarti U aksennya adalah, turunan ini adalah sin X, tapi kasih min ya, karena turunan cos adalah min sin. Lalu untuk V aksennya adalah sin X diturunin hasilnya adalah cos X. Jadi nilai turunan ini adalah yang U per V ya, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukin U aksennya adalah min sin X dikali V sin X dikurang U nya ini ya, 2 plus cos X dikali V aksen berarti cos X juga per V kuadrat berarti sin X kuadrat. Nah, dari sini kita masukin lagi nih nilai X nya aja langsung. Jadi ini kamu nggak perlu kali masuk nggak masalah, karena kita sudah ada nilai X nya yaitu pi per 2. Nah, karena sudah tahu ada X nya, jadi kita masukin sin 90 kali sin 90 dikurang 2 tambah cos 90 dikalikan dengan cos 90 per sin 90 di kuadrat. Jadi dapat di sini Y aksen sama dengan sin 90 itu 1 ya. Jadi ini min 1 dikurang cos 90 itu 0, 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0 per sin 91 di kuadrat tetap 1 ya. Jadi dapat Y aksennya adalah min 1 atau di sini gradiennya min 1. Oke. Nah, ini udah saya anggap nih A ya untuk persamaan garis singgungnya dulu. Nah, jadi ini persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang Y1 yaitu 2 sama dengan M nya ini min 1 X dikurang X1 pi per 2. Nah, ini jangan
kamu ganti ya. Jangan kamu ganti ini tiba-tiba jadi 180, nggak boleh. Karena kalau misalnya bukan trigonometri, nilai pi ini sebenarnya adalah 22/7 ya. Tapi sangat disarankan untuk biarin aja, kalau ini pi per 2 biarin aja di sini pi per 2. Oke. Jadi ini kita jabarkan, y sama dengan ini min x, ini ketemu ini jadi plus pi per 2, min 2 saya pindah ruas jadi plus 2. Selesai untuk yang persamaan garis singgung. Nah, di persamaan garis normal perlu diingat nih, saya buat sedikit asal ya. Ini misalnya untuk persamaan garis ini saya anggap garis ini G. Kalau garis normal itu adalah yang memotong tegak lurus ya. Yang ini nih. Berarti nanti ada syarat M1 kali M2 sama dengan min 1. Dan kalau misalnya mau mencari persamaan garis singgung yang ini selalu dipakai M2. Dan asumsi titik ini adalah X1 Y1 ya. Jadi di sini asumsinya titiknya adalah pi per 2 dengan 2. Tinggal kita cari gradien garis L ini yang tegak lurus ini. Ya, ini saya asumsi garis G, ini asumsi. Nah, untuk persamaan garis L ini gradiennya adalah M2 bagaimana? Nih M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya pakai yang ini berarti. Ya, persamaan garis G ini M-nya kan ini, min 1. Min 1 dikali M2 sama dengan min 1, jadi nilai M2 dapat 1. Setelah udah dapat, kita masukin lagi persamaan yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tapi M yang dipakai yang tadi saya bilang selalu M2. Jadi di sini Y dikurang 2 sama dengan 1 ya, karena ini M2-nya kan 1. X min yang sama kayak tadi pi per 2. Tuh. Jadi dapatlah di sini Y sama dengan X min pi per 2, min 2 pindah sana jadi plus 2. Nah, itu adalah persamaan garis normalnya. Habis ini ada latihan soal, kalian coba latihan biar kalian bisa lebih memahami pelajaran tentang persamaan garis singgung kurva. Ya, sekian materi kali ini. Semoga kalian semua memahami apa yang telah saya sampaikan. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta share ke teman kalian ya. Nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.